Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita kaidah lughah Arabiyah, kaidah bahasa Arab. Di malam Sabtu ya, Jumat malam Ba'dal Maghrib kita belajar ilmu nahwu, menyelesaikan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Dan alhamdulillah kita sudah sampai halaman 76, yaitu latihan. Perintahnya kemarin sudah separuh. Itu perintahnya udkur anwa al-mansubati fima ya'ti, sebutkan bentuk-bentuk isim yang dinasabkan, mansubat fima ya'ti, pada kalimat berikut ini. Kemarin sudah setengah ya, separuh itu sudah sampai nomor 15, berarti sekarang nomor 16. Baik, langsung kita baca mulai dari depan biar agak cepat ya. Wa asfihim rasulan. Rasulan mansubun. Coba diterjemahkan dulu biar tahu. Wa ba'ats fihim rasulah artinya apa? Dan telah diutus. Wa ba'ats kira-kira ini apa? Sigoh apa? Wa ba'ats. Amr ya, berarti dan amr. Iya, utuslah kepada kalian kepada mereka rasulah. Seorang rasul. Nah, berarti rasulah yang di sini yang mansub rasulah. Rasulan sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun li'annahu ismul mufrad. Ya, li'annahu ismul mufrad. Rasulah, seorang rasul. Wa ba'ats fihim rasulah, dan utuslah pada mereka seorang rasul. Di maf'ul bih, kenapa? Di situ ada fi'il ib'ats, fi'il amr. Failnya mana? Failnya Ib'ats. dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir. Apa? Zawajan. La. Wujuban. Karena takdirnya siapa? Takdirnya huwa. Nah, Anta. anta yang diajak bicara. Utuslah kamu, ya kamu utuslah. Yang wujuban itu anta kapan? Kalau ada fi'il amr anta. Kalau fi'il mudhari ada anta, ada ana sama nahnu. Yang belakangnya ada tambahan, Kalau anta kan berarti taf'alu, ana af'alu, nahnu naf'alu. Nah, jadi enggak ada tambahan. Hanya pada Kalau fi'il madhi hanya jawas, yaitu huwa sama hiya. Kalau fi'il madhi ya huwa sama hiya. Kalau fi'il amr, kalau yang apa dhamir mustatir itu kalau pada fi'il madhi itu hanya ada jawas, yaitu huwa dan hiya. Karena huwa dan hiya itu jawas. Kalau pada fi'il mudhari ada yang jawas, ada yang wujub. Yang jawas huwa dan hiya, yang wujub anta, ana, nahnu. Kalau pada fi'il amr itu adanya wujub, yaitu cuman anta. Itu malah balik marfu'at. Ini mansubat aja, fokus mansubat dulu ya. Merojaah dikit enggak apa. Tapi berikutnya belakangnya, Pak.
Sholaitu jalisan terjim. Aku sholat sambil duduk. Sambil duduk. Iya. Sholat ini sigo fil madhi. Iya, fil madhi dan fa'il. Terus jalisan mansubunnya ini karena hal. ya, halun mansubun. Terus walamatun. Walamatun nasbihi. Walamatun nasbihi fathatun. Yanahu ismun mufrad. Ya, isim mufrad. Nah, ciri-ciri kok kita mengatakan ini hal, ciri-cirinya gimana, Pak? Hayatil fa'il ini menerangkan keadaan fa'il. Iya, menerangkan keadaan fa'ilnya. Jadi ada sahibul hal. Nah, jadi dia menerangkan sahibul hal. Jadi sebetulnya enggak cuma menerangkan fa'il, bisa menerangkan maf'ul. Nah, yang penting menerangkan sahibul hal. Tergantung sahibul halnya. Kalau sahibul halnya sebagai fa'il berarti menerangkan fa'il. Kalau sahibul halnya maf'ul berarti menerangkan si maf'ul. Intinya menerangkan sahibul hal. Itu ciri-ciri satu. Dari sisi mana kayak gitu. Terus apa? Ciri-ciri zahirnya hal itu seringnya apa? Nakirah. Nah, sedangkan sahibul halnya ma'rifah. Ya, sahibul halnya ma'rifah. Di sini sahibul halnya berarti siapa? Yang diterangkan dalam keadaan duduk siapa? Ana. Tuh kan soalnya itu ana. Ana kan ma'rifah, domir kan ma'rifah. Nah, maka dia itu sahibul halnya. Jalisan mau sebagai hal. Nah, dan ciri-ciri yang lain seringnya ini kalau dari sisi keseringan ya, seringnya sigohnya itu isim fa'il atau isim maf'ul. Jalisan kan isim fa'il, fa'ilan kan itu. Seringnya gitu, seringnya. Itu ciri-ciri aja, ciri-ciri hal. Karena nanti ada perbedaan dengan bawahnya nomor 18. Ikra. Berikutnya Mas. Ya, melawan. Nah, terjem dulu. Untuk apa? Memuliakan. Ya, aku berdiri untuk memuliakan Ustadz. Nah, mana yang mansub? Ikraman mansub. Sebagai apa? Bukan. Kalau maf'ul mutlak itu masdar dari fi'il sebelumnya. Secara makna, kalau antum maknanya untuk agak kurang kena ke i'rabnya sebagai apa. Tapi kalau antum pas menerjemahkan sesuai dengan i'rabnya itu akan jelas sebagai apa. Kalau untuknya kan bisa masuk ke lil ustadzi, untuk ustadz. Nah, ikramannya titik-titik memuliakan. Kalau maf'ul bih bukan gitu. Kumtu tuh fiilnya lazim, bukan mutaaddi. Kumtu aku berdiri. Nah, beda kalau memberdirikan kan gitu. Aku berdiri udah butuh maf'ul bih. Maf'ul mutlak bukan, maf'ul bih bukan. Ya coba-coba aja. Sudah ketemu Mas? Temennya udah ada yang jawab itu. Li ajlih ya. Li ajlih untuk tujuan gitu ya. Jadi kan terjemahannya untuk tambah tujuan malah enak itu. Untuk tujuan memuliakan ustadz. Ya. Jadi ikraman itu maf'ul li ajlih. Nah, ciri-cirinya maf'ul li ajlih itu bentuknya masdar dan amalan hati biasanya gitu. Ya, paling gampang itu amalan hati. Secara mana dia itu amalan hati. Jadi dalam rangka untuk tujuan, dia menerangkan sebab terjadinya perbuatan. Kumtu aku berdiri. Nah, sebabnya apa berdiri? Ikraman lil ustad. Dalam rangka atau untuk tujuan memuliakan ustaz. Nah, itu perbedaan dengan hal tadi. Nah, kalau ini amalan hati, kalau hal itu keadaannya, biasanya zahirnya kelihatan gitu. Biasanya membedakan seperti itu.
Baik, berikutnya 19. Terjem dulu. Nah, mana yang ya mansub syahra. Mansub sebagai apa? Maf'ul fi atau nama lainnya dzaraf. Jadi keterangan waktu. Nanti terjemahnya aku berpuasa pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Terus Ramadana itu fathah, Mas. Ramadana fathah. Mansub enggak? Masuk. Teman-temannya mansub ikut mansub. Lah kata laisa mansuban. Bukan mansub. Syahra itu kan mansub. Wa alamatun nasbihi li'anahu Nah, isim mufrad. Kalau isim mufrad harusnya ada tanwin. Kecuali kalau antum bilang alis muladil yang sharif. Kan gitu. Ini kan isim mufrad. Betul isim mufrad, harusnya ada tanwin. Nah, aina tanwin? Mana tanwinnya? Berarti harus ada wa huwa mudhaf gitu. Ya, jadi kalau tidak ada tanwin padahal ini isim mufrad, berarti tambahi wa huwa mudhaf. Sehingga Ramadana mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi majrur khafat. Alamat jarnya Ramadana. Ada kan majrur yang alamat jarnya fathah? Kan ada. Siapa itu? Hah? Bukan. Iya Mas. Pilih satu dari 9. Isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim. Kesempatan meroja aja, enggak apa. Yang terakhir. Ya, lismul ladzi la yansarifu. Nah, itu mau tak tanyakan selain ini. Itu malah tanya. Nah, setelah tahu ini alismul ladzi la yansarif, mal ilatul lati tamna'u minas sarfi. Apa ilah yang menghalangi dia dari tanwin? Ya, man ya'rif, siapa yang tahu? Ramadana. Mal illatu, apa ilah atau sebab alati tamna'u minas sarfi, yang menghalangi dia dari tanwin, yang melarang dia dari tanwin. Bukan. Al-alamu, kalau alam harus ada gandengannya. Al-alamu ma'a Ramadana. Udah ada itu, kelihatan itu belakangnya itu. Ya, ma'aziyadati al-alifi wan nun. Ma'aziyadatil alif wan nun. Tambahan alif dan nun. Ramadan. Seperti Usmana, Salmana. Kan itu. Ramadan nama bulan, tidak harus nama orang kan itu. Ya, meroja semua itu. Baik, berikutnya Isrun, ya, 20. Terjem. Kalian ya, kalian. Ya. Mana yang mansub? Samanan qalilan, dua-duanya mansub. Satu persatu. Samanan mansubnya sebagai apa? Bukan. Terjemahnya aja, lihat terjemahnya apa? Iya, maf'ul bi. Janganlah kalian jual. Nah, kalian jual apa? Nah, berarti kan butuh maf'ul bi. Jual apa? Ya, jual harga itu. Cuman ada kaitan bi ayati.
Ya, jadi janganlah kalian menjual dengan ayatku terhadap harga yang sedikit, harga yang murah gitu. Ya. Iya samanan, emang seolah-olah gitu. Pengennya kan kalau dari bahasa Indonesia ya, pengennya kan maf'ul binya kan ayatnya kan itu, tapi ini ayat kena huruf jar. Biayati. Bukan. Jadi yang mansub yang maf'ul bi samanannya gitu. Sama seperti ayat-ayat apa tentang kesyirikan, wala tusyriku billahi ahada, misalkan itu. Jangan kau persekutukan Allah dengan Allah pada sesuatu pun. Padahal yang disekutukan kan Allah, tapi Allah kena huruf jar bi, tapi ahada yang belakang itu maf'ul bi. Gitu. Jadi memang jangan pakai perasaan bahasa Indonesia. Emang secara terjemahnya gitu, tapi bahasa Arab tetap ada kaidahnya ya gitu. Ya samanan maf'ul bi. Terus qalilan terjemahnya aja tadi apa? Nah, berarti yang apa i'rabnya? Ya na'at, ya sifat na'at. Qalilan dia na'tun li samanan, na'at untuk samanan. Maka na'tul mansubi mansubun, na'atnya mansub ya mansub gitu. Paham? Berikutnya 21. Ya. Nah, mana yang mansub? Terjem dulu. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Iya. Mana yang mansub? Khutuwati. Mansub sebagai maf'ul bih. Nah, janganlah kalian mengikuti. Ya, mengikuti apa? Ini maf'ul bih kan objeknya. Mansubun alamat nasabnya? Alamat nasabnya kasrah lianahu. Ya, jamak muannas salim. Jadi jangan bayangke nasab itu fathah terus kan gitu. Oh, ini kasrah semua ini, jar ini bukan. Ternyata dia mansub khutuwati jamak muannas salim. Terus kalau asyaitani majrur sebagai mudhaf ilaih. Nah. Karena khutuwati tadi jamak muannas salim di akhirnya ditutup dengan apa? Wa huwa mudhaf. Karena jamak muannas salim pun asalnya apa? Tanwin. Kan gitu. Muslimatin kan gitu tanwin. Lah kok ndak tanwin? Nah, maka tambahi wa huwa mudhaf. Nah, karena dia isim jamak muannas salim, kecuali kalau kita jawabnya alis muladilan sharif kan tidak bertanwin. Nah, tapi kalau alis muladilan sharif pun itu enggak bisa kasroh kalau dia beramal. Berikutnya ya 22. Nah, terjem. Ya, jadi failnya dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali ke Allah ya. Dia Allah telah menjadikan untuk kalian bumi ya, bumi itu apa adalah berupa hamparan. Mana mansubnya? Al-ardo. Ya, sant. Al-ardo maf'ul bih, firasya maf'ul bih tsani. Jadi kata ja'ala itu kuncinya. Kata ja'ala itu membutuhkan maf'ul bih 2. Ya. Kalau ja'ala dihilangkan, nah, itu menjadi al-ardu firasyun. Jadi mubtada khobar. Nah, ini diantara ciri-ciri apa ja'ala itu dia membutuhkan 2 maf'ul bih, yang maf'ul bihnya itu mubtada khobar. Kalau allama mengajarkan itu nanti juga butuh 2 maf'ul bih tapi bukan mubtada khobar. Misalkan alam tuka, aku mengajari kalian darsan, pelajaran. Nah, kalau misalkan dihilangkan alamanya kan nggak mungkin anta darsun, kamu adalah pelajaran kan bukan. Nah, itu ada fiil yang kondisinya seperti itu, butuh 2 maf'ul bih. Nah, kalau ja'ala itu 2 maf'ul bihnya mubtada khobar. Kalau alama kemudian a'ta memberi, itu ada kondisi seperti itu 2 maf'ul bih tapi maf'ul bihnya bukan mubtada khobar.
Bisa dibayangkan kan? Ya, itu tetap intinya tuh dalam bahasa Indonesia itu masih bisa difahami insyaallah. Nah, berikutnya 23 ya. Enggak, Pak. Anda, Pak. Ya. Wadkurullaha dzikran katsiran. Nah, terjem. Dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang besar. Zikir yang banyak. Katsiran. Ada berapa ini mansubnya? Maksudnya Ada ada 3. 3. Satu Allah mansubun. Lafzul jalalah. Lafzul jalalah mansubun. Sebagai apa dulu? Alamatul Sebagai apa dulu? Sebagai apa? Mansubnya sebagai apa? mansubun maf'ul bi. Ya, maf'ul bih. Allah lafzul jalalah maf'ulun bihi. Lafzul jalalah Maf'ulun bih. maf'ulun bi Mansubun. alamatul nasbi fathul air dan nausin mufrad. Nah, terus Dzikran mansubun sebagai apa? maf'ulun mutlaq. Maf'ul mutlak, asant. Maf'ul mutlak. Ya. Mansubun wa alamatul nasbi fathul air dan nausin mufrad. Ya, satu lagi. Kafiran naktun Natun. ala mansubi. Kalau natun tuh li, Pak. Kalau naat li pasangannya. Natun li zikron. Kafiran naktun Li zikron. li dzikran wa alamatu nasbi fathul air dan nausin mufrad. Ya. Jadi wadhkurullaha dzikran katsira. Wadhkuru, kalian ingatlah. Kalian ingat siapa? Ingat apa? Nah, kan butuh maf'ul bih. Ingat kepada Allah. Ingatlah Allah. Nah, maka Allah di situ lafzul jalalah maf'ul bih. Kemudian ada dzikran. Dzikran itu bentuk masdar dari dzakara yazkuru. Uzkuru dzikran. Maka dzikran di sini maf'ul mutlak atau masdar nama lainnya. Maf'ul mutlak kan dia masdar dari fiil sebelumnya. Nah, kemudian katsiran dia sifat untuk dzikron, naatnya. Jadi zikir yang banyak ya, dengan zikir yang banyak. Maksudnya masdar dari fiil sebelumnya itu gimana kan? Zikron masdar kan, sigah masdar kan. Nah, uzkuru sigah apa? Fil amr. Nah, berarti ada kata masdar yang sebelumnya ada fiil. Uzkuru zikran. Seperti misalkan dorobtu dorban. Mafhum? Ada fiil amr. Tidak harus fiil amr. Ada fiil. yang sebelumnya masdar. Setelahnya. Ya, kalau gitu boleh. Berarti dia itu masdar dari fiil sebelumnya, gitu loh. Maf'ul mutlak itu adalah masdar dari fiil sebelumnya. Ya. Atau kalau bahasa antum berarti ada fiil, kemudian setelahnya ada masdar. Lah masdarnya itu dari fiil itu. Nah, kalau fiil mati kan dorobtu dorban, misalkan gitu. Gampang insyaallah itu. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah terpisah, tidak masalah. Jadi antara fiil, failnya jauh pun bisa. Failnya jauh bisa. Fail atau naibul failnya jauh, misalkan terpisah jar majrur, kemudian terpisah apa lagi, itu bisa. Maf'ul bih juga gitu, terpisah juga bisa. Lah maf'ul apa mutlak, masdar dan lain juga bisa terpisah gitu. Bisa seperti itu. Jadi tidak harus gandeng. Bisa, tetap terpisah. Iya. Seperti tadi wala tastaru bi ayati samanan. Terpisah jar majrur. Ya, terpisah itu. Nah, cuman kalau nerjemahkan ke bahasa Indonesia itu yang enak emang didekatkan dulu. SPO-nya itu didekatkan, subjek predikat objek. Itu didekatkan agar apa lebih mudah dipahami. Gitu. Kalau kita tidak belajar nahwu shorof, kemudian kita ngaji kitab, nyimak ustadz yang bacakan kitab, kemudian ustadznya nerjemahkan tidak pakai kaidah bahasa Indonesia,
itu bingung kita. Mana yang subjek, mana yang objek gitu. Nah, makanya perlunya kita tetap belajar nahwu shorof ketika kita ikut pengajian-pengajian yang baca kitab itu tetap penting karena kadang memang ada ustadz yang cara nerjemahkannya gitu. Nah, jadi misalkan apa? Nah, contohnya apa? Doroba Zaidun kalban misalkan. Nah, misalkan diterjemahkan letter telah memukul Zaid anjing. Kan nggak enak dengernya itu. Telah memukul Zaid anjing kan nggak enak. Telah memukul Zaid anjing kan nggak enak itu sebenarnya. Maka kita harus tahu ketika kita nyimak gitu, harus tahu failnya mana, maf'ul bihnya mana gitu. Nah, berikutnya enggak Pak. Wa man ahsanu minallahi dinan. Nah, terjem. Dan siapakah yang lebih baik agama dari Allah gitu. Iya. Terjemahannya kalau belum tahu kedudukannya gitu. Daripada Allah dinan agamanya. Ya betul gitu. Tapi di sini man di sini bukan sekedar man istifhamiyah yang artinya siapa, tapi man di sini artinya man nafiyah. Jadi la ahada, tidak ada seorang pun. Jadi man ahsanu minallahi dinan artinya la ahada ahsanu minallahi dinan, artinya dan tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada Allah agamanya. Itu mannya man nafiyah. Ya, mana yang mansub? Dinan. Ya, ciri-cirinya jelas ya fathah. Nah, cuman sebagai apa? Sebagai maf'ul. Bukan. Coba ditebak. Iya. Ini keterangan. Iya, ahsan. Ahsan, masyaallah. Dinan tamyiz. Nah, ciri-ciri tamyiz itu dia datang setelah ada isim tafdil. Ahsanu. Nah, isim tafdil itu. Ini diantara ciri-ciri. Ciri-ciri tamyiz datang setelah ada isim tafdil. Nanti ada ciri-ciri yang lain sambil jalan aja itu. Ya. Tamam, langsung lanjut. Kalau Gimana? isim tafdil itu pasti ya Ustaz, pasti tamyiz itu. Ya ketika dia masih mubham itu belum jelas, maka dia butuh kata yang menjelaskan. Nah, itulah tamyiz. Dia menjelaskan kata yang mubham. Sekarang kalau misalkan tidak ada tamyiznya, wa man ahsanu minallahi, dan tidak ada yang lebih baik daripada Allah, nanggung. Belum sempurna, masih mubham, masih ngambang gitu. Apanya kan itu. Nah, maka dikasih tamyiz pembeda ketika yang apa menjelaskan gitu. Nah, maka dinan itu tamyiznya. Misalkan ana ahsanu minka, saya lebih baik daripada kamu. Lebih baik apanya kan masih umum, masih ngambang. Nah, misalkan ahsanu minka khuluqan, akhlaknya misalkan itu. Aksaru lebih banyak, misalkan ana aksaru minka malan, saya lebih banyak darimu apanya? Hartanya. Ini datang setelah isim tafdil. Ya, jadi isim mansub yang datang setelah isim tafdil yang dia menerangkan, menjelaskan kalimat tersebut, maka dia tamyiz. Kalau man itu kenapa mempunyai makna tadi apa? Makna lah apa itu? Manafiyah itu dari si tafsir, Pak. Ya, dari si tafsir aja. Dan secara kalimat kalau itu istifham juga istifham ingkari, atau bahasa kita tuh hanya sekedar retorika yang nggak butuh jawaban. Apa itu bahasa Indonesianya apa yang nggak butuh jawaban itu? Kalimat apa? Kalimat tanya tapi nggak butuh jawaban. Karena apa? Sudah diketahui jawabannya. Ketika ditanya siapa yang lebih baik daripada Allah agamanya, Anda bisa jawab. Ya maksudnya kan ada jawabannya, kan nggak ada jawabannya karena sudah diketahui hanya Allah yang paling baik. Ya, itu namanya pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Maka itu namanya penafian, peniadaan.
Baik, berikutnya 25, Mas. Nih. Fasajadu illa iblisa. Nah, tarjim. Maka mereka bersujud kecuali iblis. Nah, mana yang mansub? Iblisa. Iblisa mansub sebagai mustasna. Nah, mustasna. Kenapa dia mustasnanya beramal mansub? Syaratnya apa? Mustasna yang beramal mansub. Masih ingat enggak? Karena tam itu kalimat sempurna, ada mustasna minhunya. Mana mustasna minhunya? Wau jamaah mereka, dan mereka semua sujud. Nah, illa iblis, lah iblis itu termasuk daripada mereka. Itu mustasna minhunya. Kemudian syarat berikutnya apa? Selain tam? Mujab. Apa itu mujab? Kalimat positif, ya, kalimat positif. Kemudian ila iblisa mustasna mansubun wa alamatu nasbihi. Mas, lanjut Mas. Wa alamatu nasbihi fathah li'anahu nah, ini penting. Kok enggak tanwin kan gitu. Berarti enggak tanwin itu. Huruf terakhirnya sin, bukan alif, bukan ya. Kalau alif kan maksur, kalau ya kan apa? Mankus. Ini huruf biasa, cuman tidak bertanwin. Apa? Isim yang tidak bertanwin, bahasa Arabnya apa, Mas? Al-ismul ladzi la yansarif atau ghairu munsharif. Nah, cuman pertanyaannya tanya lagi. Wa mal illatul lati tamna'u minas sarfi, dan apa ilahnya yang melarang dia dari tanwin? Ya, al-alam al ujmah, ya, ajam. Nah, nama dan asing, non Arab. Ya. Ya seperti nama-nama nabi. Ya, Idris itu kan juga nama asing. Adam, Ibrahim ini. Nama malaikat juga apa? Jibril, Israil, Israfil, itu nama-nama ajam. Sudah semua? Sudah semua. Berikutnya langsung aja ya saya jelaskan. Sudah masuk Isya. Yang 26, Inna Abdullah ibn Umar. Ini sebetulnya kalimatnya belum sempurna ini. Karena inna belum ada khobarnya. Ya, Inna Abdullah ibn Umar, artinya sesungguhnya Abdullah bin Umar. Ini masih nanggung ini, belum ada khobarnya. Kenapa? Abda itu isimnya inna, mansub. Ya, wa huwa mudhaf. Abdullahi lafdzul jalalah mudhafun ilaih. Kemudian ibna bin itu kalau dalam bahasa Arab aslinya kan ibn itu kan hamzah wasal. Jadi ibn ini itu hamzah wasal. Tapi ketika nama, penyebutan nama, ini dihilangkan, langsung sukun. Abdullah ibn na. Kenapa na di sini? Karena dia ini badal. Ya, badal dari abdal. Karena nama itu seringnya ini di antara ciri-ciri apa badal dari nama itu ketika nama itu diiringi dengan nama yang lain. Maksudnya nama yang lain itu apa? Namanya kan ada 3 macam. Ada ismun karim, nama asli. Nah, isim karim, kemudian apa? Laqab. Satu lagi apa? Kunyah. Lah, kalau nama-nama ini beriringan itu biasanya badal. Ya, nama-nama beriringan. Itu Abdullahi ibna Umar. Jadi abda di situ isimnya ina mansub, sedangkan ibna itu dia badalnya dari abda. Jadi ibna badalun min abda, badal dari abda. Maka sama-sama mansub. Ibna mudhaf, wa huwa mudhaf,
Umara mudhafun ilaih. Majrur alamat jarnya fathah li'annahu al-ismul ladzi lan sharif. Nah, ilahnya yaitu alam ma'al ujmah. Terus kemudian yang Ibna tadi terus jadi badal. Umaro tadi tinggal aja. Umara apa dia? Umar mudhafun ilaih. Ibna itu mudhaf, Umar mudhafun ilaih majrur. Nah, alamat jarnya fathah karena dia isim ghairu munsharif. Ilahnya alam ma'al ujmah. Kemudian ihdinas siratal mustaqimah. Nah, ini ada 3 yang mansub. Ihdi artinya kan tunjukilah. Na kami. Ihdi itu failnya kamu. Kamu tunjukilah kepada kami. Berarti na itu domir mutasil mabni fi mahali nasbin. Ya fi mahali nasbin maf'ulun bi. Ya na itu maf'ul bi. Cuman cara ngi'rabnya dia domir mutasil mabni fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Nah, ihdina na-nya maf'ul bi. Kemudian as-sirata itu maf'ul bi tsani. Maf'ul bi kedua. Tunjukilah kami, tunjuki apa? Kan itu. Tunjuki jalan yang lurus. Nah, maka ini sirata maf'ulun bihi tsanin, maf'ul bi yang kedua. Kemudian al-mustaqima as-sirat alif lam, al-mustaqim alif lam. Ciri-ciri apa? Na'at. Ya, jadi jalan yang lurus. Al-mustaqima na'tun lisirat mansubun. Kemudian 28 inna nasrallahi qaribun. Mudah ya, nasra isimnya inna. Ya, wa mudhaf, gampang. Kemudian 29 arba'ina lailatan. Nah, lailatan ini termasuk apa? Tamyiz. Karena kalau tadi ciri-ciri tamyiz isim mansub terletak setelah isim tafdil. Kalau ini isim mansub yang terletak setelah bilangan adat. Bilangan antara berapa sampai berapa? 11 sampai 99. 20 masuk gitu. Nah, maka arba'ina lailatan 20 apa? Kan itu masih nanggung 20 malam. Arba'in 40 bayangannya isrin. Harus nakirah ya kan? Harus nakirah. Iya. Jadi mufrad, ya, mufrad nakirah. Mufrad nakirah. Isim mufrad nakirah. Terletak 40 adat. ya terletak setelah adat antara 11 sampai 99. Nah 40 ini kan di antara itu arba'ina 40 malam. Terakhir 30 inna arsalnaka bil haqqi basyira. Nah inna ini inna tambah domir nahnu itu dia diidghamkan. Inna ini aslinya adalah dan nah, ini bisa nyambung innana. Nah, ini boleh juga innana. Innana boleh gini, boleh gini. Ini hanya inna tambah nah. Berarti isimnya inna itu yang na itu domir mutasil mabni fi mahali nasbin, isimnya inna. Yang inna. Kemudian arsalnaka nanya di sini bukan maf'ul bih ya tapi fa'il. Arsalna kami mengutus. Nah, maf'ul bihnya mana? Ka di situ domir mutasil mabni fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Kemudian bil haqqi basyira. Nah, basyira di sini ini sebagai apa? Hal. Shahibul halnya siapa? Sesungguhnya kami mengutus kamu. Jadi sesungguhnya kami adalah arsalna itu khobar berupa jumlah. Adalah kami telah mengutus kamu dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira atau dalam rangka pemberi kabar gembira. Hal kan? Lah shahibul halnya siapa? Ka itu sebagai apa tadi? Ka. Nah, maf'ul bi berarti shahibul hal tidak harus fa'il kan? Nah, ini contoh shahibul hal yang berupa maf'ul bi. Kalau tadi atas shahibul halnya fa'il. Yang sholeh itu jalisan. Nah,
Soalnya itu aja. Kali ini arsalnaka basyira. Tamam, alhamdulillah. Murojaah terus dipikirin. Nah, sini dulu nahwunya. Sudah masuk waktu isya. Naktafi bihadzalika subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.